Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Nah, untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi jangan lupa nonton. Oke, hari ini aku mau membahas tentang satu kisah yang luar biasa tragis dan twisted banget ya menurut aku. Jadi tentang pasangan suami istri, dan mereka ini kelihatannya harmonis banget. Mereka taat agama, mereka baik sama tetangga dan orang-orang dekat mereka. Tapi tiba-tiba FBI datengin mereka. Dan beberapa bulan kemudian, salah satu dari mereka nih ditemukan meninggal dalam keadaan mengenaskan. Kira-kira rahasia gelap apa ya yang mereka simpan? Ada apa sih sama keluarga mereka ini? Langsung aja yuk kita bahas. Hari ini aku mau cerita tentang kisah pasangan suami istri yang bernama Amy dan Stephen Allwine. Nah, mereka ini bertemu pada saat kuliah. Mereka kuliah di universitas yang sama, yaitu Universitas Ambassador California. Mereka ketemu di sana, mereka mulai temenan, berhubungan, akhirnya mereka pacaran. Dan mereka menjalani hubungan yang lumayan serius nih. Terus mereka berdua ini ya memang terkenal sebagai mahasiswa yang teladan banget teman-teman. Mereka pinter, mereka taat agama banget, mereka baik sama teman-temannya, sama sekelilingnya. Mereka selalu berbuat yang baik-baik gitu ya, nggak pernah melanggar peraturan. Jadi emang pas mereka pacaran tuh kayak pasangan yang serasi banget lah. Setelah menikah, mereka pindah ke daerah Cottage Grove, Minnesota, karena Amy pengen lebih deket sama keluarganya. Amy bekerja sebagai pelatih anjing untuk perlombaan, sedangkan Stephen adalah seorang spesialis IT. Dan karena dia seorang IT, makanya dia bekerja itu dari rumah. Selain menjadi IT, Stephen juga menjadi seorang pendeta di sebuah gereja. Setelah lama menikah, mereka belum punya anak juga. Tapi sepertinya ini bukan masalah ya buat pasangan ini, karena mereka tuh punya solusinya. Mereka memutuskan untuk mengadopsi seorang anak laki-laki. Dari luar sih keluarga ini kelihatan seperti keluarga yang normal, bahagia dan harmonis aja gitu teman-teman. Tapi ternyata salah satu dari mereka itu menyimpan rahasia gelap yang sangat berbahaya. Nah, pada tahun 2016, FBI itu sedang menyelidiki sebuah website yang bernama Besa Mafia. Untuk kalian yang belum tahu ya, Besa Mafia itu adalah satu situs yang ada di dark web. Dan mungkin seperti yang udah bisa kalian tebak, namanya situs yang ada di dark web gitu ya, nggak mungkin ada yang baik. Jadi situs ini dikhususkan bagi orang-orang yang mencari seorang pembunuh bayaran. Nah, pada tahun 2016 itu, FBI menyewa seorang hacker untuk ngehack situs ini, terus kayak nyuruh dia untuk ambil daftar nama orang-orang yang mau dibunuh, calon korban yang ada di situs itu gitu ya. Dan salah satu nama yang ada di daftar orang-orang yang mau dibunuh itu adalah namanya Amy Allwine. Namanya Amy ada di sana teman-teman. Terus FBI datengin lah satu-satu nama orang yang ada di situs itu, calon-calon korban itu, termasuk Amy Allwine. Mereka samperin Amy, mereka ngomong ke Amy dan Stephen tentang apa yang terjadi kalau namanya Amy itu ada di daftar nama-nama di Besa Mafia tadi, kalau Amy nyawanya sedang dalam bahaya, jadi kayak disuruh hati-hati. Sedangkan FBI juga masih terus berusaha untuk cari tahu kira-kira siapa nih orangnya yang mencantumkan nama Amy di sana gitu loh. Nah, nama akun yang mencantumkan nama Amy di sana adalah Dog Day God. Kalian bisa bayangin ya gimana perasaannya Amy saat itu. Coba nama dia tuh ada di salah satu daftar nama-nama orang yang mau dibunuh. Pastinya langsung berubah banget tuh hidupnya Amy dan Stephen. Amy langsung kayak deg-degan banget lah pastinya, takut gitu ya, setiap saat dia ketakutan, takutnya ada orang yang datengin dia, terus tiba-tiba dia diapain gitu ya. Mereka langsung pasang sistem keamanan baru di rumahnya, jaga-jaga deh, pokoknya semua usaha dilakuin supaya nyawa Amy tuh tetap terjaga keamanannya. Nah, FBI juga bilang kalau orang yang ingin membunuh Amy adalah orang yang dekat dengan Amy. Kenapa? Karena orang ini mencantumkan informasi yang spesifik banget tentang Amy, di mana rumahnya Amy, nomor teleponnya dia berapa, fotonya Amy, terus kegiatan Amy sehari-hari secara detail teman-teman. Kayak Amy tuh biasa bangun jam berapa, biasa berangkat kerja jam berapa, pulang ke rumah jam berapa, tempat-tempat yang biasanya dikunjungin sama Amy itu ada semua informasinya di sana. Jadi pastinya ya yang bisa tahu tentang semua detail kegiatannya Amy ya orang yang deket sama dia dong. Orang itu membayar sekitar $12.000 Bitcoin atau sekitar 5 miliar rupiah teman-teman. Beberapa lama kemudian, Amy ini memang sudah ada jadwal untuk jalan-jalan bareng teman-teman gereja
ke Jerman. Dan pada saat di Jerman itu dia ngerasa tenang ya, karena dia tahu kan yang membunuh dia pastinya orang Amerika. Jadi kalau dia di Jerman itu dia berasa aman gitu, dia nggak bakal kenapa-napa. Terus dia pulang lagi ke Amerika, dan pada saat dia pulang itu ya dia mulai gelisah lagi, dia mulai takut lagi. Dia takut banget ada orang yang nyamperin dia dan tiba-tiba menyakiti dia, membunuh dia gitu. Hari Sabtu tanggal 12 November 2016, mereka menjalani kehidupan seperti biasa aja. Amy dan Steven pergi ke gereja bersama, dia bawa anaknya juga. Terus mereka pulang lagi. Tapi pas sampai di rumah, Amy ini kayak ngerasa badannya tuh hancur banget gitu ya, badannya lemes karena memang dia tuh gak stres gitu kan. Dia juga kepikiran banget gitu sama ada orang yang pengen ngebunuh dia. Ya wajar lah ya teman-teman, pastinya gelisah banget. Nah akhirnya Steven mutusin untuk titipin anaknya ke orang tuanya Amy. Dia nganterin anaknya nih ke rumah orang tuanya Amy, terus dia balik lagi ke rumah dan dia membawa Amy ke klinik untuk berobat. Seenggaknya mungkin bisa dikasih obat apa gitu lah ya sama dokter. Akhirnya mereka berobat. Setelah selesai berobat mereka pulang lagi ke rumah. Nah pas udah pulang itu udah malam ya teman-teman, dan Steven tuh keluar rumah untuk jemput anaknya di rumah orang tuanya Amy. Dia jemput ya tuh anaknya, dan habis jemput anaknya Steven sama anaknya ini makan dulu di restoran. Mereka berdua makan di restoran, habis itu baru pulang ke rumah. Tapi pas sampai di rumah, Steven menemukan hal yang luar biasa, ngagetin teman-teman. Steven menemukan Amy sudah terbaring di lantai kamar utama mereka dalam keadaan tidak bernyawa. Amy sudah dalam keadaan meninggal, teman-teman. Melihat ini pastinya Steven langsung telepon 911. Begini percakapannya. 911, what's the address of the emergency? I think my wife shot herself. There's blood all over. Shot herself with a gun? It looks like it. Gak lama setelah Steven menelpon 911, petugas medis dan polisi langsung datang ke rumahnya Amy dan Steven. Dan saat sampai di sana, mereka tuh menemukan sesuatu yang rada aneh, teman-teman. Jadi kalau dari tempat kejadian, dari posisi jasadnya Amy, itu Amy lagi terbaring sambil megang pistol di tangan sebelah kirinya. Jadi kayak seperti dia tuh bunuh diri gitu loh. Tapi anehnya, Amy ini bukan orang kidal. Jadi kok dia megang pistol di sebelah kiri? Harusnya di sebelah kanan gitu kan. Karena dia memang biasanya melakukan aktivitas, melakukan apapun pakai tangan kanan kan. Udah gitu, lubang bekas ditembaknya itu ada di kepala Amy yang sebelah kanan. Tapi kok dia pegang pistol sebelah kiri? Aneh banget kan, gimana caranya dia nembak kepalanya kayak gini. Aneh banget, biasanya orang kalau itu kan pasti gini ya, nggak mungkin dong kayak gini, silang kayak gitu. Nah polisi di situ udah mulai aneh nih, wah ini kayaknya si Amy bukan bunuh diri gitu loh. Apalagi posisi tangannya Amy itu katanya di sudut 45 derajat. Jadi kayak cuma gini ya. Padahal kalau misalkan orang habis habis kayak bunuh diri tembak kepalanya gitu, itu tangannya harusnya kayak rada mental dan rada lurus kayak gini, teman-teman. Saat itu juga tim investigasi yakin kalau Amy ini bukan bunuh diri, tapi dia dibunuh oleh seseorang. Dari hasil autopsi juga diketahui kalau di darahnya Amy itu mengandung banyak sekali obat anti mual yang nggak pernah diresepin sama dokternya Amy gitu. Sebelumnya Amy nggak pernah minum obat itu. Jadi tim investigasi menduga kuat kalau Amy itu memang dikasih obat anti mual dalam dosis yang tinggi. Habis itu kan dia pasti pusing terus pingsan, dan pada saat pingsan itulah dia ditembak. Dan anehnya lagi, petugas juga nggak bisa menemukan tanda-tanda ada orang yang menerobos masuk ke dalam rumah. Petugas langsung melakukan penyelidikan, cek segala macam komputer dan teleponnya Amy juga gitu kan. Nah, kalian ingat kan tadi aku bilang Amy dan Steven itu sempat pergi ke Jerman bersama teman-teman gerejanya. Terus pas pulang dia tuh ngerasa gelisah banget dan ketakutan banget. Ternyata dia ngerasa ketakutan gitu bukan cuma karena dia tahu ada orang yang mau membunuh dia, tapi juga karena dia mendapat satu email yang sangat-sangat mengerikan dari seseorang yang mengaku bernama Jen. Di email itu intinya wanita yang mengaku bernama Jen itu mengaku kalau dia punya hubungan asmara dengan Steven. Dan dia kesel banget sama Amy karena sudah ngancurin hidupnya, sudah ambil Steven dari dia, dan dia bakal melakukan segala cara untuk menghancurkan Amy termasuk membunuh dia. Saat tim investigasi menemukan email ini, tentunya mereka langsung berpikir, wah jangan-jangan si Jen ini ada hubungannya ya sama kematian Amy dan sama website Besa Mafia yang katanya mau membunuh Amy. Bisa jadi dia nih yang nyuruh seseorang untuk membunuh Amy gitu kan. Tapi sayangnya
email itu dikirim dari anonymizer email, jadi polisi nggak bisa mengetahui email itu berasal dari siapa atau dari mana. Akhirnya tim investigasi memutuskan untuk menginterogasi Stephen. Mau tanya-tanya nih sama Stephen. Yang pertama kan Stephen emang suaminya Amy. Siapa tahu aja Stephen ini tahu sesuatu yang bisa menjadi petunjuk mereka gitu kan untuk memecahkan kasusnya Amy ini. Stephen diinterogasi selama 2 jam sama tim investigasi, dan selama 2 jam interogasi itu Stephen berkali-kali negesin kalau dia tuh nggak ada hubungannya sama sekali dengan kematian istrinya. Apapun yang diomongin sama petugas, dia akhirnya selalu negesin, aku nggak ada hubungannya pak sama kematian Amy, aku sama sekali nggak tahu apa-apa tentang kematian istriku, kayak gitu. Padahal ya polisi kan juga cuma pengen cari informasi gitu dari dia. Jadi Stephen ini saat diinterogasi seperti lebih ingin meyakinkan polisi kalau dia tuh nggak bersalah, bukannya penasaran pengen nemuin siapa pembunuh istrinya gitu loh. Akhirnya sampailah petugas ke pertanyaan yang penting banget nih, yaitu Stephen, apakah kamu pernah selingkuh dari Amy dan apakah pernikahan kalian itu sedang dalam masalah? Dan Stephen memberikan pengakuan yang luar biasa ngagetin teman-teman. Dia bilang dia memang pernah selingkuh dari Amy. Beberapa tahun yang lalu Stephen bilang dia pernah punya hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Michelle. Dan Amy tuh nggak tahu tentang perselingkuhannya dia dengan Michelle ini. Dan dia juga kayak nggak tahu ya kapan dimulainya, kapan berakhirnya, pokoknya tahu-tahu dia udah nggak berhubungan aja gitu sama Michelle. Nah terus polisi tanya dong, loh kenapa kamu nggak ngomong dari awal gitu loh, kan bisa aja si Michelle ini pelakunya yang membunuh istri kamu. Dan Stephen bilang, iya soalnya aku pikir Michelle tuh kayaknya nggak mungkin banget gitu ngebunuh Amy, makanya aku nggak cerita dari awal, kata Stephen. Dan itu pun belum semuanya ya dia ceritain. Stephen bilang kan dia cuma selingkuh 1 kali nih dari Amy, tapi ternyata tim investigasi menemukan kalau Stephen ini sudah selingkuh sebanyak 3 kali dari Amy. Jadi bukan cuma sekali, udah berkali-kali. Stephen ini selingkuh menggunakan website yang bernama Ashley Madison. Jadi website ini adalah dikhususkan untuk orang-orang yang sudah menikah tapi pengen selingkuh. Nah, jangan langsung di searching ya teman-teman. Ini juga aku baru tahu loh ada ya website kayak gini ya. Nggak cuma itu aja, tim investigasi juga tahu kalau Stephen ini pernah membayar wanita untuk berhubungan intim. Dan ini dia puncak twistednya nih teman-teman. Parahnya lagi, tim investigasi itu berhasil mengetahui siapa pemilik akun Dog Day God tadi yang ingin membunuh Amy. Dan pemilik akun itu adalah Stephen, suaminya Amy sendiri. Jadi tim investigasi juga yakin kalau obat anti mual tadi itu diberikan ke Amy oleh Stephen, dan pada saat Amy sudah mabuk, sudah pingsan, ya saat itulah Stephen menembak kepala Amy. Menurut tim investigasi, Stephen melakukan itu karena dia sudah gak bahagia lagi dalam rumah tangganya, dia sudah tidak mencintai Amy, dan dia udah pengen banget pisah gitu sama Amy. Tapi dia juga gak mau bercerai teman-teman, karena itu bertentangan dengan aturan di dalam agamanya, apalagi dia adalah seorang pastor, seorang pendeta gitu ya. Jadi ya untuk mempertahankan reputasinya nih, Stephen lebih memilih untuk membunuh istrinya yang sudah dia nikahi selama 20 tahun. Sumpah seriusan ya nih orang, emang dia pikir bisa lolos gitu aja ya dari kasus pembunuhan. Ya akhirnya malah hancur total gitu ya, reputasinya hancur berkeping-keping. Stephen akhirnya ditangkap oleh polisi, dia didakwa atas pembunuhan tingkat 2 kepada istrinya sendiri, Amy Allwine. Tapi Stephen ini membayar uang tebusan dan akhirnya dia kembali ke rumah sambil menunggu persidangan dimulai. 2 bulan kemudian Stephen ditangkap lagi, dia dimasukkan ke penjara dan dakwaannya itu lebih tinggi dari sebelumnya, meningkat ya dari pembunuhan tingkat 2 ke pembunuhan berencana tingkat 1. Di persidangan tentu aja Stephen mengaku nggak bersalah atas pembunuhan istrinya ini, walaupun bukti-buktinya tuh udah jelas banget kalau dia yang melakukannya ya teman-teman. Ya akhirnya dia dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan diberikan hukuman seumur hidup tanpa adanya kesempatan untuk bebas bersyarat. Pada saat pembacaan hukuman kepada Stephen, pengadilan memberikan izin kepada keluarga Amy untuk memberikan kayak apa ya, kata-kata gitulah ya yang ingin mereka sampaikan. Dan mereka semua bilang mereka nggak nyangka kalau Stephen, orang yang harusnya melindungi Amy, dia malah yang menyakiti dan membunuh Amy. Benar-benar ya, kenapa sih kalau emang udah nggak suka sama istrinya, kenapa nggak cerai aja? Kalau memang untuk mempertahankan reputasi gitu ya teman-teman. Kalau dia membunuh ya pasti reputasinya malah lebih hancur.
Dari kisah ini lagi-lagi membuktikan kalau perselingkuhan itu nggak akan berakhir dengan baik ya teman-teman. Wanita mana sih yang nyangka kalau suami yang sudah kita sayang dan sudah menjalani berbagai macam momen-momen susah dan senang selama 20 tahun, dia jugalah yang akhirnya menyakiti dan membunuh kita. Itu menurut aku benar-benar pengkhianatan yang paling dalam banget ya. Aduh, amit-amit ya, mudah-mudahan kita dijauhin dari hal-hal kayak gini teman-teman. Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian tentang kasus ini. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Untuk kalian yang mau request juga boleh, silahkan kirim DM ke Instagram aku, Hanifah Story 92. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!